Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas Pancasila I akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Implementasi Pancasila dalam Penanggulangan Terorisme. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Ahmad Rayyan, Al-Khodri Nuzilwan, Devita Apriliani, Nafila Albira, Aisyah Firdina Azhara, Alif Ikhwan Kurniawan, Muhammad Gifari Putra, dan Niki Putri Agustin. Terorisme adalah kata yang belakangan ini menjadi pembahasan populer di banyak media dan forum diskusi. Kata terorisme berasal dari kata Latin terere yang berarti menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan ketakutan. Kata ini berkembang luas saat Revolusi Prancis di mana kata le terror digunakan ketika adanya kekerasan yang bersifat brutal dengan cara memenggal kepala orang yang dituduh anti pemerintah, sehingga terorisme dapat didefinisikan sebagai kegiatan melakukan intimidasi serta aksi brutal terhadap masyarakat sipil dengan alasan-alasan tertentu. Next. Klasifikasi terorisme. Yang pertama ada separatisme. Gerakan separatisme ini adalah klasifikasi terorisme dengan motivasi gerakan untuk mendapatkan eksistensi kelompok melalui pengakuan kemerdekaan, otonomi politik, kedaulatan, atau kebebasan beragama. Yang kedua ada etnosentrisme. Motivasi gerakan ini berlandaskan kepercayaan, keyakinan, serta karakteristik sosial khusus yang mempererat kelompok tersebut sehingga terdapat penggolongan derajat suatu ras. Yang ketiga ada nasionalisme. Motivasi ini merupakan kesetiaan dan loyalitas terhadap suatu negara atau paham nasional tertentu. Klasifikasi terorisme yang terakhir adalah revolusioner. Motivasi ini merupakan dedikasi untuk melakukan perubahan atau menggulingkan pemerintahan dengan politik dan struktur sosial yang baru. Gerakan ini identik dengan idealisme dan politik komunisme. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk terorisme. Menurut European Council Common Position of 27 December 2001, the application of specific measure to combat terrorism menetapkan bahwa bentuk terorisme yaitu 1A. Serangan terhadap nyawa perorangan yang dapat mengakibatkan kematian, dan B. Serangan terhadap integritas fisik, C. Penculikan dan penyanderaan, D. Mengakibatkan kehancuran yang luar biasa terhadap fasilitas pemerintah atau publik atau sistem transportasi atau fasilitas infrastruktur, E. Pembajakan pesawat, kapal, atau transportasi publik atau barang lainnya, F. Memproduksi atau memiliki, menguasai, memindahkan, atau mengirim, atau menggunakan senjata, peledak, atau senjata nuklir, biologi, atau kimia. Begitu juga penelitiannya dan pengembangan terhadap senjata biologi atau kimia. Dan G. Menyebarkan substansi atau zat yang berbahaya atau dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang dapat mengancam hidup seseorang. Selanjutnya mengenai implementasi Pancasila dalam menanggapi terorisme. Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang diartikan sebagai 5 prinsip yang dijadikan pedoman atau landasan ideal rakyat Indonesia dalam menjaga keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun sayangnya, keadaan tersebut telah terancam oleh kemunculan aksi terorisme dan radikalisme yang mendorong terjadinya intoleransi di negara ini. Terorisme sendiri merupakan musuh bersama kemanusiaan yang menyebabkan ketidakamanan, ketidaknyamanan, serta selalu dirundung rasa ketakutan hingga mengacaukan sistem sosial dan hukum yang telah lama dianut bangsa Indonesia. Pancasila di sini sebagai pilar bangsa seharusnya mampu menjadi sumber hukum guna menyelesaikan persoalan terorisme yang biasanya disebabkan oleh lunturnya nilai moral positif luhur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai upaya pencegahan terhadap aksi terorisme. Selanjutnya ada peran nilai-nilai Pancasila dalam pencegahan tindakan terorisme di Indonesia. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan harus diinternalisasi dalam kehidupan masyarakat, baik di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan pelajar, maupun lingkungan masyarakat. Semua agama mengajarkan perdamaian, sehingga tidak boleh ada penganut agama yang satu mengkafirkan dan mentohutkan pemeluk agama lain hanya karena beda keyakinan. Sikap
intoleransi, radikalisme, dan terorisme harus dihapus dan dihilangkan melalui program deradikalisasi, di mana nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila harus mampu diserap, dipahami, dan diamalkan oleh semua komponen bangsa. Selanjutnya ada nilai kemanusiaan. Dalam aturan perundang-undangan, semua warga negara wajib membela negara. Namun, dalam prakteknya, masih ada sekelompok warga negara yang menolak bela negara dan mengusulkan untuk lebih melakukan bela agamanya masing-masing. Contoh perilaku yang menistakan nilai-nilai kemanusiaan adalah menghalangi orang untuk beribadah dan lain-lain. Nilai-nilai kemanusiaan yang di dalam Pancasila terkandung penghormatan terhadap hak dan kewajiban, menghargai manusia lain, menghormati orang lain, dan menjunjung tinggi HAM. Harus mampu diinternalisasi dan disosialisasikan kepada semua komponen bangsa. Tidak boleh dalam kehidupan masyarakat menghina agama lain, menistakan ajaran agama lain, menjelek-jelekan penganut agama lain, dan provokasi orang untuk membunuh, menyiksa, maupun menyerang pemeluk agama lain, karena hal itu akan melanggar nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila. Nilai persatuan. Nilai-nilai persatuan yang merupakan nilai Pancasila mencerminkan bahwa Pancasila dapat memperkokoh NKRI, meneguhkan Bhinneka Tunggal Ika, dan menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan, bela negara, dan patriotisme. Pendekatan bela negara dan pendekatan wawasan kebangsaan yang bersumber dari nilai-nilai persatuan dalam kerangka Pancasila dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif metode untuk menerapkan kebijakan deradikalisasi. Selanjutnya yaitu nilai musyawarah mufakat. Dalam perspektif Pancasila, terdapat nilai demokrasi yang substansial, yakni berupa nilai musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat merupakan amanat dalam Pancasila, sila keempat yang seharusnya menjadi solusi dan jalan pemecah terhadap setiap sengketa, konflik maupun perselisihan ataupun beda pendapat di tengah masyarakat. Yang terakhir yaitu nilai keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan bunyi sila kelima. Pendekatan ekonomi, pendekatan kewirausahaan, dan pendekatan usaha lainnya merupakan alternatif untuk dijalankan dalam menerapkan kebijakan deradikalisasi dengan tujuan masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak, status sosial yang layak, mata pencaharian yang layak, dan penghidupan yang mapan sehingga akan dirasakan oleh masyarakat terjadi proses keadilan sosial. Selanjutnya yaitu unsur-unsur penyimpangan terorisme pada nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama, setiap warga negara bebas memilih agama dan keyakinannya masing-masing. Namun, yang terjadi saat ini sangat berbeda dengan nilai-nilai Pancasila. Saat ini, para teroris berani bunuh diri dan membunuh orang yang diyakini tidak setuju atau tidak seagama dengannya. Alasan teroris melakukan ini adalah jalan jihad, yaitu dijamin masuk surga, meskipun bunuh diri adalah dosa besar dalam ajaran yang sebenarnya, yang Maha Kuasa tidak akan mengampuni. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Martabat manusia harus ditegakkan secara adil dan beradab. Pengakuan martabat manusia yaitu posisi dan derajat yang sama, saling mencintai. Sila kedua ini membawa nilai yang besar. Oleh karena itu, orang yang melakukan aksi teroris bertentangan dengan sila ini. Tentu saja orang yang melakukan terorisme ditandai sebagai pembunuh. Jadi hubungan pengkhianatan itu nyata. Sila ini diajarkan untuk menjadi adil dan manusiawi. Tetapi teroris melakukan aksi yang tidak beradab dan tega mengambil HAM atau hak asasi manusia mereka dengan keji membunuh target. Next. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Tentunya jika terorisme dibiarkan, maka persatuan yang kokoh pasti akan hancur seiring berjalannya waktu. Sehingga terorisme juga menyimpang dari nilai perintah ketiga. Terorisme berdampak merugikan bagi persatuan, terutama bagi Indonesia. Apalagi bangsa Indonesia terdiri banyak hal sehingga mudah untuk diselesaikan. Seperti GAM atau Gerakan Aceh Merdeka dan wilayah Papua. Terdapat juga aksi terorisme baru yaitu ISIS. Mereka menyerang daerah-daerah dan menguasainya. Yang keempat yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terorisme berdampak sangat langsung terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Karena jika terjadi aksi teroris, maka perekonomian daerah akan lumpuh dan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Dan melumpuhkan perekonomian di bidang perdagangan, pertanian, dan pariwisata. Pada akhirnya, rakyat akan menderita dan mengalami ketakutan.
Selanjutnya, regulasi pemerintah menghadapi tindakan terorisme di Indonesia. Dari masa ke masa, pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan atau regulasi terkhusus pada penyelesaian masalah terorisme yang terus berevolusi, guna memperbaiki setiap celah dan mengikuti perkembangan era. Pemerintah menggunakan pendekatan keamanan dan kemiliteran yang fokus pada Tentara Nasional Indonesia atau TNI, atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI, yang memegang peran penting sebagai alat pertahanan negeri. Sedangkan pada masa reformasi yang demokratis, pemerintah lebih memanfaatkan hukum pidana atau undang-undang sebagai pendekatan kebijakannya. Next. Berdasarkan hukum Indonesia, terorisme termasuk tindak pidana yang penanggulangannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme sebagai UU RI nomor 1 tahun 2002. Ia kemudian direvisi menjadi UU nomor 15 tahun 2003 dan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2010 tentang BNPT, berdasarkan UU nomor 15 tahun 2003 pasal 6, seorang teroris akan dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Presiden Joko Widodo lebih memilih menggunakan soft approach dalam penanganan terorisme di Indonesia atau pendekatan yang halus melalui pendekatan pemahaman mengenai terorisme yang fokus pada peduli korban yang masih hidup serta keluarga korban terutama yang telah dieksekusi atau disebut dan diedukasikan serta resosialisasi sebagai bagian dari program deradikalisasi atau preventif dan rehabilitasi guna meminimalisir penyebab utama tindak kejahatan terorisme. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Kami buka untuk 2 penanya. Apabila ada pertanyaan, mohon disampaikan. Aku mau izin bertanya, boleh? Boleh. Langsung aja tanya. Oke. Perkenalin, aku Syafira Syaputri. Aku mau nanya dong, dari 4 klasifikasi terorisme yang ada di PPT, jenis klasifikasi terorisme yang mana yang paling sering terjadi di Indonesia? Dan adakah contoh terorisme di Indonesia dari masing-masing 4 klasifikasi tersebut? Jika ada, tolong disebutkan. Terima kasih. Baik, saya izin langsung menjawab pertanyaannya Safira ya. Jadi kalau berdasarkan kejadian yang dapat kita lihat beberapa tahun kebelakangan ini, sebenarnya isu mengenai kepercayaan entah itu agama, ras, atau suku, dan politik itu lagi sensitif banget. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk saat ini, untuk kebelakang ini, banyaknya itu kejadian dengan motif gerakan klasifikasi etnosentrisme dan revolusioner. Sedangkan untuk contoh-contohnya itu, kalau dalam separatisme, contohnya bisa kayak pemberontakan PPKI Madiun tahun 1948. Kalau di etnosentrisme itu, kayak kita tuh sering lihat banyak banget kayak pengeboman tempat ibadah. Terus sebenarnya yang kayak Papua Nugini memisahkan negara dari Indonesia itu sebenarnya termasuk juga dalam terorisme klasifikasi nasionalisme. Sekian, mungkin ada tanggapan. Terima kasih. Bagaimana Syafira, cukup? Makasih atas jawabannya. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke pertanyaan kedua. Dipersilakan. Izin bertanya. Ya, langsung aja bertanya. Perkenalkan, nama saya Faris Arsi, izin bertanya. Menurut PPT yang kalian jelaskan, pada penyimpangan terorisme nilai Pancasila sila pertama, dijelaskan bahwa teroris rela bunuh diri demi orang yang tidak seagama dengan alasan jihad, padahal agama sendiri tidak mengajarkan hal tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengubah mindset para pelaku bom bunuh diri yang berlatar belakang jihad tersebut, serta apakah cukup hanya dengan perubahan mindset rakyat tentang jihad dapat mengurangi terorisme di Indonesia? Jelaskan, terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Faris.
Salah satu penanganan terorisme untuk mengubah mindset adalah melalui self-approach atau yaitu fokus pada korban yang telah dieksekusi atau direedukasi serta diresosialisasi dengan program deradikalisasi guna meminimalisir paham radikalisme. Tidak cukup hanya mengubah mindset, selanjutnya perlu pengawasan dan pemberdayaan untuk para pelaku agar tidak kembali ke jalan radikal. Sekian. Baik, Faris Arsy, apakah cukup? Ya, cukup jelas, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih untuk para penanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.